Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini sampaikan mengenai tutorial membuat LAMP server di VVS Debian yang sudah kamu buat sebelumnya. Sebelumnya, LAMP itu singkatan dari Linux, Apache, MySQL, PHP, dan phpMyAdmin ya. Jadi intinya, pada tutorial kali ini akan disampaikan bagaimana caranya menginstal Apache ini untuk web server, kemudian bagaimana caranya kita menginstal MySQL untuk database server, kemudian kita menginstal PHP agar WordPress yang kita setting bisa dibaca atau bisa ditampilkan halaman websitenya, karena halaman website tentunya memerlukan yang namanya bahasa pemrograman. Kemudian kita menginstal phpMyAdmin. phpMyAdmin ini nanti gunanya untuk manajemen database via web. Tentunya pertama kamu pastikan dulu bahwa kamu memiliki koneksi internet. Kemudian tentunya kamu login dulu ke IP servernya ya, IP server Proxmox-nya. Kemudian tentunya kita login terlebih dahulu menggunakan user servernya, root, passwordnya diisikan. Kemudian login. Jika muncul tampilan Windows pop-up no valid subscription, ini dipilih OK aja. Kemudian pertama kamu arahkan dulu pointer mouse-nya ke VPS kamu. Caranya klik dulu di bagian menu data center, ada SRV1, diklik SRV1-nya. Kemudian pilih container ID atau VPS ID yang sebelumnya sudah kamu buat. Contohnya di sini Bapak menggunakan VPS dengan CT ID-nya 105. Jadi diklik dulu, arahkan pointer mouse-nya ke arah CT ID-nya tersebut. Kemudian bisa dilihat pada kolom sebelahnya bahwa menandakan VPS yang Bapak punya ini statusnya stopped atau berhenti atau belum dihidupkan. Kemudian tentunya yang pertama kita lakukan adalah menjalankan VPS tersebut dengan melakukan start pada VPS-nya. Caranya, klik dulu ID yang VPS kamu, kemudian tinggal diklik start. Sekarang statusnya sudah running ya. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa VPS ini menggunakan IP private, sehingga jika kita menggunakan network yang berbeda dengan IP VPS tersebut, kita tidak bisa langsung melakukan remote menggunakan SSH. Untuk itu kita melakukan remote-nya menggunakan menu konsol yang sudah disediakan oleh Proxmox-nya. Pertama, arahkan dulu pointer mouse-nya ke VPS kamu, kemudian sudah dipastikan bahwa VPS-nya berjalan atau running, kemudian kamu coba konsol dengan menggunakan no VNC. Kemudian nanti akan ditampilkan form login untuk memasukkan ke OS Debian yang sudah kita setup VPS-nya di awal. Masukkan username-nya root, password-nya sudah kamu buat, kemudian di enter. Setelah berhasil login di OS Debian-nya, tentunya akan diarahkan ke mode root ya. Mode root ini bisa dilihat dengan tanda pagar. Nama hostname servernya root@srv, di sininya pagar. Untuk memastikan kita menggunakan user apa, kamu bisa mengetik UMI, kita menggunakan user root. Kemudian sebelum kita menginstal paket-paket LAMP-nya, Apache, MySQL, PHP, dan phpMyAdmin, kita harus pastikan dulu bahwa VPS kita sudah terkoneksi ke internet. Pertama, yang harus kamu lakukan, kita cek dulu pengaturan IP address kita sudah benar atau tidak sesuai dengan topologinya, bahwa IP kita harus gateway-nya ke 172.30.40.50. Kemudian bagaimana cara mengecek IP address pada OS Debian? Tentunya perintahnya, karena dia menggunakan versi Debian 10, menggunakan perintah IP spasi addr, kemudian di enter. Kita lihat pada interface ETH0 sesuai dengan interface yang kita setup, bahwa IP kita di sini menggunakan IP network 30.40.0/26, gateway-nya harusnya ke 30.40.50 ya. Untuk memastikan bahwa IP kita sudah gateway-nya ke 50, kamu bisa melihat konfigurasi networking yang ada di VPS kamu. Caranya cat /etc/network/interface. Kemudian di enter. Bisa dilihat bahwa kita settingnya pakai interface yang namanya TH0, pakai IP static atau IP manual, addressnya 4060/.
26.192 gateway-nya ke 50, berarti sudah benar gateway peraturan sudah benar bahwa pengaturan gateway-nya VPS ini ke 40-50. Untuk memastikan apakah kita sudah benar atau tidak, kita lakukan uji koneksi atau uji koneksivitas dengan melakukan perintah ping ke IP gateway-nya terlebih dahulu. Caranya ping spasi 172.30.40.50, kemudian di enter, reply ya. Kemudian cara memberhentikannya cara berarti VPS kita sudah terkoneksi ke gateway. Kemudian kita coba lagi cek koneksi ke internet. Cara pertama tetap sama menggunakan uji koneksi ping. Kita coba ping ke internetnya, ping ke IP Google 8888. Kita enter lagi, berarti sudah bisa menggunakan IP untuk uji koneksinya. Sekarang kita uji koneksi dengan menggunakan ping ke alamat domainnya untuk mengetahui apakah DNS yang kita setting di VPS yang sudah kita buat berjalan, berfungsi atau tidak. Caranya ping spasi google.com, reply ya. Nah, reply ya, berarti hasil dari uji coba yang sudah kita lakukan menunjukkan bahwa VPS yang sudah kita buat atau kita setup sebelum sudah mendapatkan koneksi internet. Sebelum kita melakukan instalasi paket-paket yang akan kita install di VPS untuk WordPress, pertama kita melakukan update OS dengan melakukan perintah apt strip-get update. Ini supaya si OS-nya lebih fresh sesuai dengan OS terbarunya, apt-get update. Kemudian di enter, ditunggu prosesnya. Jika hasilnya reading paket list-down, berarti kita sudah melakukan update untuk OS-nya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan instalasi paket untuk Apache 2. Apache 2 ini digunakan untuk web server yang nantinya akan kita setting di VPS kita ya. Untuk melakukan instalasi paket Apache 2, tentunya ini sebenarnya di kelas 11 untuk Mapa ASD sudah pernah diajarkan ya. Jadi perintahnya, kalau masih ada yang ingat, perintahnya apt-get. Jadi untuk menginstal paket-paket yang ada di Debian itu perintahnya apt-strip-get, kemudian install, spasi nama paket yang ingin diinstal. Karena kita ingin menginstal paketnya Apache 2, maka ketikkan spasi Apache 2 -y, kemudian di enter. Karena kita menginstal melalui internet, maka kita tidak perlu memasukkan CD ISO seperti kamu belajar di kelas. Setelah proses instalasinya selesai, kita cek dulu konfigurasi Apache 2-nya apakah sudah berjalan dengan benar. Perintahnya apache ctl spasi config test, kemudian di enter. Hasilnya sintak oke, berarti konfigurasi Apache 2 yang ada di server kita atau di VPS kita sudah berjalan dengan semestinya. Kemudian selanjutnya kita cek apakah status Apache 2 yang sudah kita install ini berjalan atau enggak servisnya ya. Untuk mengecek status pada Debian versi 10 ini, kalau versi lama biasanya menggunakan /etc/init.d. Sebenarnya di Debian terbaru juga bisa menggunakan perintah tersebut, namun kita harus menginstal paket untuk agar fungsi /etc/init.d-nya berjalan atau dapat digunakan. Tetap melakukan mengecek status Apache 2-nya berjalan atau tidak di Debian versi terbaru. Caranya ada dua cara ya, service spasi Apache 2 spasi status, kemudian di enter. Bisa dilihat pada hasil yang ditampilkan bahwa statusnya aktif atau running ya. Kemudian bisa juga dengan menggunakan perintah atau komen systemctl spasi status spasi Apache 2, kemudian enter. Jadi ada dua cara ya, service Apache 2 spasi status systemctl spasi status spasi Apache 2. Kemudian untuk mengetahui apakah Apache 2-nya berjalan atau tidak, seperti biasa
kita bisa langsung mengakses ke IP address VPS yang sudah kita setting berapa IP addressnya. Tentunya karena menggunakan IP private, berarti kamu harus satu network dulu dengan jaringan yang ada di server. Sini Bapak mau coba akses ke server yang sudah di setup VPS-nya. Tentunya Bapak harus satu network dengan IP servernya ya. Di sini karena yang satu network TKJ area, maka Bapak connect ke TKJ area. Kemudian kita coba cek dulu menggunakan CMD ping spasi IP-nya berarti 172.30.40.60. Kemudian di enter. Replay ya. Berarti IP VPS Bapak berhasil replay. Coba Bapak buka di web browser apakah Apache 2-nya berjalan atau tidak. 172.30.40.60. Ya, berhasil. Berarti Apache 2, service Apache 2 yang Bapak install di VPS Bapak sudah berhasil dijalankan karena statusnya start. Kemudian bagaimana jika statusnya stop? Jika statusnya stop, kamu tinggal mengubah komen yang tadinya status menjadi start. Contohnya di sini misalkan kondisinya service Apache 2-nya down. Untuk mematikan service Apache 2-nya, caranya service spasi Apache 2 spasi stop. Kemudian di enter. Kemudian kita cek lagi statusnya service Apache 2 status. Di sini kondisinya inactive atau dead ya. Jadi service Apache 2-nya mati. Coba saya reload lagi di yang ini ya. Halaman webnya. Dah. Di scan bridge kenapa? Karena service Apache 2-nya down. Kita coba aktifkan lagi service Apache 2-nya dengan cara service Apache 2 start. Enter. Kemudian kita ganti startnya jadi status running ya. Terus kita coba lagi buka di web browsernya IP VPS-nya berhasil. 72.30.40.60. Terus bagaimana kalau misalkan kita nggak satu network sama si VPS-nya? Untuk jika tidak satu network dengan si VPS-nya, coba di akhir aja untuk mengecek apakah bisa diakses web kita atau tidak. Nanti berkaitan dengan yang namanya materi VPN yaitu Virtual Private Network. Nanti jadi kamu bisa menggunakan VPN tersebut supaya satu network dengan IP private yang sudah kamu setting di server VPS-nya. Kenapa? Karena di sini ada kendala dari sisi kepemilikan IP public jadinya. Tapi sebenarnya bisa juga di setting lagi pengaturan NAT DSNAT-nya seperti pengaturan mengakses server yang sedang kamu akses untuk kali ini. Intinya kalau misalkan mau coba akses ke web browsernya, IP servernya, tentunya belum akan bisa karena kita belum satu network dengan IP server yang VPS kita. Jika kita sudah satu network, maka hasilnya seperti yang tadi ditampilkan bahwa akan muncul halaman Apache 2-nya dengan mengakses nama IP address-nya di web browser kamu. Jadi yang pertama cara menginstal paket Apache. Kemudian selanjutnya bagaimana caranya menginstal paket MySQL ya. MySQL ini berguna untuk database server. Kenapa pakai database server? Karena web operasi itu sendiri bersifat CMS, yaitu Content Management System, di mana dia membutuhkan database karena data-data websitenya akan tersimpan di database itu sendiri. Jadi kita harus menginstal database-nya terlebih dahulu. Pada tutorial kali ini akan diberitahu bagaimana caranya menginstal MySQL menggunakan MariaDB di OS Debian ya. Caranya sama ya seperti menginstal paket yang lain. Perintahnya apt script-get spasi install. Nama paketnya MariaDB server script server. Kemudian min y. Kemudian di enter. Tunggu prosesnya sampai selesai.
Setelah paket MariaDB-nya berhasil diinstal, kita coba cek lagi statusnya berjalan atau enggak. Caranya, service spasi MariaDB, service spasi MariaDB spasi status. Statusnya running ya. Untuk kembali ke back ke menu root, kita ketik ctrl c. Jadi cara mengecek status MySQL-nya bisa pakai sistem ctl spasi status spasi MariaDB, kemudian di enter. Statusnya running ya. Sama cara memberhentikannya ctrl c. Kalau misalkan statusnya stop ya sama aja, tinggal di start aja ya. Kemudian ke selanjutnya itu melakukan pengamanan MariaDB setelah diinstal. Jadi kita baru install database servernya, cuman kita belum men-setting password untuk database-nya. Agar MariaDB-nya atau database servernya lebih aman, kita melakukan pengamanan terlebih dahulu. Caranya MySQL _secure_installation, kemudian di enter. Karena kita belum melakukan setting password untuk root untuk database-nya, maka pertama kita klik enter terlebih dahulu. Kemudian kita setting password untuk password root untuk database-nya. Berarti kalau mau setting pilih Y, enter. Kemudian kita setting untuk password database servernya. Kemudian di enter, kita konfirmasi lagi password yang sudah kamu masukkan. Berhasil men-setting untuk password rootnya. Kemudian di situ ada keterangan remove anonymous user. Ya, ini maksudnya apakah kamu mau menghapus user anonim di database servernya? Kita pilih Y, enter. Kemudian apakah kamu menonaktifkan root untuk mengakses by remote? Jadi kalau mau aksesnya menggunakan user root harus lewat localhost-nya. Supaya lebih aman, makanya kita pilih disallow aja ya. Jadi nggak semua, kalau kita akses dari IP selain IP server, dia nggak bisa menggunakan akses rootnya. Ya, enter. Kemudian apakah kamu mau menghapus tes database? Untuk menghapus database-nya, kita pilih Y. Kemudian enter. Kita reload tabel hak aksesnya, map Y, enter. Berhasil deh pengaturan untuk mengamankan database server kita. Untuk mengecek apakah database kita sudah menggunakan password, caranya kita cek dengan perintah MySQL -u root -p. Jadi MySQL -u itu username spasi root -p spasi password .2, enter. Kita masukkan password yang sudah kamu setting di tahap pengamanan tadi. Kalau sudah, di enter. Passwordnya tidak terlihat ya, passwordnya goib, enter. Nah, berhasil. Sudah berhasil, database-nya diamankan menggunakan password. Kemudian kita exit aja ya. Exit. Enter. Untuk membantu pengelolaan database agar lebih mudah nantinya, kita bisa menggunakan phpMyAdmin ya. Sebelum kita melakukan instalasi phpMyAdmin, kita terlebih dahulu harus menginstal paket-paket yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi tersebut. Yang pertama yaitu paketnya Wiget untuk mendownload data phpMyAdmin melalui link URL. Kemudian bisa paket Anjib untuk extract file hasil download file instalasi phpMyAdmin tersebut. Caranya, perintahnya apt-get spasi install spasi wiget. Jadi wiget ini gunanya untuk mendownload data menggunakan link URL spasi Anjib buat mengekstrak file hasil downloadan kita. Enter. Sudah ya. Setelah kita menginstal paket-paket yang dibutuhkan untuk menginstal phpMyAdmin yaitu Wiget dan Anjib,
Selanjutnya kita menginstal paket phpMyAdmin ya. Di sini cara menginstalnya itu dengan mendownload file instalasi phpMyAdmin menggunakan widget. Karena agar supaya phpMyAdmin-nya bisa diakses melalui web browser, maka pertama kita harus pindah ke direktori web servernya. Berarti direktorinya di var www.html. Untuk pindah direktori perintahnya cd, yaitu change directory. cd spasi var www.html. Kemudian di enter. Kemudian kita lihat dulu di direktori ini sudah ada direktori apa aja dengan perintah ls. Hanya indeks HTML ya. Kemudian kita download file instalasi phpMyAdmin-nya dengan menggunakan perintah widget spasi link URL untuk download phpMyAdmin-nya. Untuk link URL-nya nanti akan ditampilkan di kolom deskripsi ya. https://files.phpMyAdmin.net/phpMyAdmin. Kita menginstal versi yang terbaru yaitu 502/phpMyAdmin 5.2.0.2 strip A strip language .zip. Kemudian di enter. Tunggu proses download file instalasi phpMyAdmin-nya selesai. Karena kita mendownload paketnya menggunakan widget, maka dipastikan juga koneksi internetnya di VPS-nya sudah ada ya. Oleh karena itu, di tahap awal kita harus mengecek dulu koneksi internet yang ada di VPS kita. Kemudian coba kita lihat apakah file instalasinya sudah ada di sini, di direktori yang web servernya var www.html. Perintahnya ls. Sudah ada ya. Ada phpMyAdmin strip 5.2.0.2 strip A strip language.zip. Kemudian karena dia bentuknya file zip, tentunya kita harus mengekstrak terlebih dahulu file tersebut dengan perintah unzip spasi phpMyAdmin. Agar lebih cepat, kamu tinggal type aja, nanti otomatis kata myadmin-nya terikuti. Kemudian tinggal di enter. Proses unzip-nya sedang berjalan. Kemudian kita coba lihat lagi direktorinya. Apakah sudah ada direktori phpMyAdmin yang sudah barusan kita ekstrak, ls enter. Sudah ada ya. PHP ini bisa dilihat phpMyAdmin strip 5.0.2 strip A strip language. Untuk mempermudah nantinya akses via web browser, pertama kita rubah dulu atau kita rename dulu namanya, karena ini namanya terlalu panjang. Kalau namanya tetap seperti ini, nanti kita akses phpMyAdmin-nya, IP address-nya /phpMyAdmin strip 5.0.2 strip L strip language. Kan dia terlalu panjang ya, kita rubah aja namanya jadi phpMyAdmin aja, berarti mp merubah folder atau merubah direktori mp nama lama phpMyAdmin di tab spasi nama baru phpMyAdmin aja ya, huruf kecil semua aja ya, phpMyAdmin. Kemudian enter. Kita lihat lagi perubahannya, ls enter. Sekarang direktori phpMyAdmin yang tadinya namanya ada versinya dirubah ke nama singkat aja phpMyAdmin. Kemudian selanjutnya kita harus pindah ke direktori phpMyAdmin untuk melakukan konfigurasi phpMyAdmin-nya. Kita masuk ke direktori phpMyAdmin, berarti cd spasi phpMyAdmin, enter. Coba kita lihat berada di direktori apa, perintahnya pwd, enter. Kita berada di direktori var www.html phpMyAdmin. Kemudian untuk melakukan konfigurasi phpMyAdmin, pertama kita gandakan dulu atau mengcopy file konfigurasi config sample ins.php menjadi config ins.php. Untuk menggandakan file berarti perintahnya cp spasi config
titik sampel, di type aja ya nanti otomatis. config.sample.inc.php ini merupakan file konfigurasi untuk PHP MyAdmin ya. Jadi kita copy config sample.inc.php ke file konfigurasinya, config sampelnya dihilangkan ya. Sampel itu kan contoh, jadi config.inc.php. Kemudian di enter. Kemudian selanjutnya kita buka dengan menggunakan file editor nano untuk konfigurasi file config.inc.php-nya. Kemudian kita tambahkan password pada komen scfg ini untuk mengamankan PHP MyAdmin ya. Caranya berarti kalau menggunakan editor file nano berarti nano spasi nama file yang mau dikonfigurasi config.inc.php. Kemudian kamu cari namanya Blowfish Secret. Di sini ada Blowfish Secret ya, CFG. Nah, di sini kamu tinggal arahkan menggunakan tanda panah yang ada di keyboard, kemudian kamu masukkan password di area sini. Ini untuk mengamankan PHP MyAdmin-nya, jadi dimohon untuk menggunakan password yang susah. Ini contohnya misalkan menggunakan passwordnya, atau kamu bisa mengikuti di tutorial ya. Jadi intinya di Blowfish Secret-nya kamu masukkan password untuk authentication encrypt password. Intinya di CFG Blowfish Secret ini kita masukkan password yang susah. Bisa dilihat di atasnya, this is need for cookie based authentication to encrypt password in cookie. Jadi dia melakukan encrypt password untuk cookies yang ada cookiesnya. Cookiesnya itu kayak history gitu ya. Supaya database-nya ketika ada yang mengakses PHP MyAdmin lebih aman. Men-save konfigurasi pada editor nano, perintahnya itu dengan menekan Ctrl+X. Kemudian save modify buffer, pasti tentunya pilih yes. Kemudian enter. Kemudian kita coba pastikan apakah konfigurasi kita sudah tersimpan atau tidak. Caranya dengan mengetikkan perintah chat. Kemudian kalau mau lihat Blowfish tinggal di spasi grep Blowfish Secret. Ya, udah ada ya. Jadi perintah ini tuh intinya melihat spasi file konfigurasi config.in.php spasi garis lurus ke atas spasi grep itu maksudnya mencari kata-kata yang Blowfish Secret. Kemudian di enter nanti muncul otomatis tersimpan. Kalau misalkan masih kosong di sini ya berarti tadi belum berhasil men-save konfigurasi dari si file config.inc.php-nya. Selanjutnya karena tadi kita user root-nya hanya bisa diakses menggunakan localhost, IP localhost berarti IP servernya. Berarti kalau misalkan dia akses PHP MyAdmin lewat IP yang berbeda, nggak akan bisa mengakses menggunakan user root. Untuk itu kita akan mengkonfigurasi untuk melakukan remote ke PHP MyAdmin, melakukan remote database melalui PHP MyAdmin. Berarti kita buat dulu usernya beserta privilege-nya itu hak kepemilikannya ya. Kita masuk ke database-nya dulu. Database servernya berarti tadi perintahnya MySQL strip -us root min p.2 enter. Masukkan password database kamu. Kemudian kita buat user untuk remote database-nya di sini misalkan create user. Di sini misalkan Bapak mau membuat user yang namanya pmuser strip pmuser kutip 1 app persen kutip ident by ini ketikkan passwordnya ya. Misalkan di sini pas. Intinya PMA user adalah nama user yang mau dibuat, kemudian P455W04D123 tanda seru itu merupakan pas untuk server tersebut.
add person itu, jadi si user ini bisa manajemen database yang ada di semua database yang ada di database server. Kemudian di enter. Kemudian kita setting untuk kepemilikan user tersebut. Pertama berarti perintahnya grant all privilege on. Karena kita mengizinkan user tersebut akses ke semua database, berarti on-nya bintang titik bintang. Tuh. Time user kutip add kutip with keren. Intinya, file tersebut digunakan agar user yang telah kita buat dapat mengakses semua database yang ada di MySQL server. Kemudian di enter. Kemudian untuk mereload database tentunya tulis privilege lagi ya. Enter. Udah. Kalau sudah, kita exit. Setelah membuat user untuk remote database lewat php-admin, kita rubah kepemilikan directory php-admin ini ke web server apache 2 supaya ketika kita mengetikkan URL IP address spasi php-admin, php-adminnya bisa terbuka atau bisa diakses. Caranya, perintahnya chown spasi -r www.data, ini user dari apache 2, www.data lagi, grup dari apache 2 spasi spasi var www.html/php-admin. Kemudian di enter. Untuk memastikannya kita coba pindah ke directory ke HTML, caranya cd -2 bisa ya. Kemudian ls -l. Untuk melihat detail dari si penjelasan direktorinya, di situ bisa dilihat bahwa php-admin sudah berubah kepemilikan usernya menjadi www.data, yaitu web server. Kemudian selanjutnya kita buat directory temporary untuk php-adminnya. Caranya mkd spasi /var/www/html/php-admin/tmp. Enter. Sebelum kita mengakses php-admin lewat web browsernya, tentunya kita harus menginstal, yang terakhir itu menginstal PHP, yaitu PHP sendiri adalah bahasa pemrograman untuk webnya nanti akan kita buat. Begitu juga dengan php-admin, karena php-admin ini menggunakan bahasa PHP. Kalau PHP-nya belum diinstal, yang akan bisa untuk mengakses ke php-admin tersebut. Kemudian kita install paket PHP-nya. Di sini perintahnya apt stripget spasi install spasi PHP spasi lib apache 2 mod PHP, karena kita menggunakan web servernya Apache, jadi supaya ada integrasi antara Apache dengan PHP, kita install lib apache 2 mod PHP. Kemudian spasi kita menginstal PHP MySQL, karena nanti karena database kita menggunakan MySQL. Kemudian menginstal juga ekstensi PHP zip-nya sama PHP Cho dan PHP Ambassador-nya. Intinya paket-paket yang diinstal ini digunakan ketika kita menginstal atau menggunakan WordPress yang akan kita setup di tahap selanjutnya. Kemudian tinggal di enter. Kemudian untuk melanjutkan, do you want to continue? Ya, enter. Tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah php-adminnya selesai, tentunya kita restart dulu web server Apache-nya, service apache 2 restart. Kemudian kita cek lagi status apache 2-nya. Jalan ya. Terus kita coba apakah PHP kita sudah terinstall atau tidak. Caranya dengan menggunakan perintah php minpi. Sudah ya, ada php minpi. PHP-nya menggunakan PHP 7.3. Sekarang kita coba buka php-adminnya berjalan atau enggak ya. php-adminnya 172.30.4060/php-admin. Enter. Login usernya user. Login. Berhasil ya.
sudah berhasil. Tutorial kali ini sampai sini dulu. Jadi pertama setelah kamu berhasil men-setup VPS server, selanjutnya yaitu dengan menginstal yang namanya LAM. LAM ini Linux, Apache, MySQL, dan PHP dan serta PHP admin. Ini paket-paket yang akan kita butuhkan ketika kita akan menginstal WordPress. Video selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana caranya membuat WordPress di VPS yang sudah kita setup. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.